warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya monggo disiapkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ulangi, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Untuk sebelum ke materi, Bu Guru absensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada 6 orang, siapa aja? Wahyu, Abraham, Intan, Diva, Rosita, Deva sama 7 ya. Dah. Hari ini anak-anak sudah makan belum dari rumah? Sudah minum? Sudah kenyang berarti ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik atau kurang baik? Baik. Karena apa? Dari terlihat wajah-wajah yang masih muda ini sudah semangat, sudah siap untuk belajar hari ini. Pada hari ini Ibu akan ngasih materi tentang pewarisan sifat. Mungkin anak-anak penasaran, kok ada gambar ini ya? Kira-kira siapa ya gambar ini? Di depan anak-anak ini ada gambar itu. Kira-kira siapa ya? Sebelum ke arah sini, Bu Guru mau nanya untuk kenapa wajah kita dengan orang tua kita, bapak atau ibu di rumah itu wajahnya sama. Mungkin mirip matanya, bibirnya, hidungnya. Itu karena apa? Karena gen. Yang lainnya? Ayo, jangan senyum-senyum aja. Jawab, Bu Guru tanya, karena apa? Selain itu. Nih, ada di sini gambar satu keluarga atau satu family. Anggap aja kira-kira sama di rumah, ada bapak, ada ibu. Nah, di sini ada ibunya, ada anaknya perempuan sama wajahnya. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian lebih mirip ayah atau ibu? Pernah enggak di benak kalian? Nah, kalau pernah, kenapa? Karena anak ayah ibu. Iya, itu benar. Yang lainnya? Karena apa? Keturunan. Satu, keturunan. Kedua, gen. Terus ketiga, warisan sifat. Oke. Betul. Ini adiknya betul juga. Tiga-tiganya benar, ada pewarisan sifat, ada gen keturunan, dari ayah bisa, dari ibu bisa. Terus apa tadi satunya lagi? Tadi ada 3 loh disebut nih. DNA juga sama. Kenapa? Ayah sama ibu menikah, menghasilkan keturunan. Atau kalian, atau Bu Guru sama. Nah, di
golongan darah kita itu nanti ada yang sama dengan ibu, ada yang sama dengan bapak. Kenapa bisa begitu? Karena keturunan tadi gennya bersatu, ada perkawinan. Nah, di sini ada seorang peneliti. Wajah ini siapa ya namanya? Pernah dengar? Mungkin di pembelajaran sebelumnya, Bu Guru Pak Guru yang lain pernah mengajarkan? Belum. Ini adalah seorang peneliti yang namanya G. George Mendel. Orang yang pertama kali menemukan tentang hukum pewarisan sifat atau apa? Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum pewarisan sifat ini dibagi menjadi 2. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Terus dibagi lagi menjadi penyimpangan semu atau hukum Mendel. Di bagian hukum penyimpangan semu ini nanti dibagi lagi menjadi 5. Ada atavisme, kriptomeri, ada polimeri, ada komplementer, dan ada epistasis atau hipotesis. Nah, untuk hari ini anak-anak pengenalan konsep dulu tentang hukum Mendel 1 dan 2. Genetika Mendel. Tadi ada bapak-bapak tadi namanya G. Johann Mendel, peneliti tentang pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Sudah tahu kacang kapri? Apa sama dengan apa kalau bahasa sini? Buncis. Kacang kapri. Bukan buncis, tetap kacang kapri yang kecil. Ada di buku paket, coba dilihat, dibuka buku paketnya. Nih, di halaman 120 kacang kapri. Bahasa lain mungkin di sini edamame ya. Ya, seperti ini. Warnanya hijau, sering untuk bahan sayur sop. Yang sebelah sini sudah tahu, belum sudah ada gambaran kacang kapri itu seperti apa. Yang laki-laki yang oh, ada gambaran enggak ini seperti ini? Biasanya digunakan untuk sayur sop. Yang ini. Berkat penelitian beliau, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat atau suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat disebut hereditas. Pada makhluk hidup disebut genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika.
Genetika Mendel. Mendel memilih tanaman kacang kapri atau bahasa Latin Piscium sativum. Itu bahasa Latinnya ya. Anak-anak mengenal bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Latin di bidang biologi. Sebagai objek penelitian, karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan dan mempunyai sifat-sifat berbeda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Galur murni ini merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Itu ada gambar di sini yang disebut tadi apa? Kacang kapri. Terus ini ada bunganya. Bunga serbuk sari dari tanaman lain ditempelkan pada kepala putik. Nih. Dari ini kita ngambil. Terus ini gambar yang satunya. Ini benang sarinya di sana. Atas sana. Ini ya. Anak-anak nanti nggak tahu. Bagian yang atas ini. Benang sari dipotong. Bagian atas ini. Yang ini nih namanya mahkota bunga. Di sini apa namanya? Bukan, yang ini namanya apa? Kelopak bunga. Jangan sampai keliru. Nanti keliru antara mahkota dengan kelopak bunga dengan benang sari, anak-anak nanti kurang paham. Harus dipahamkan dulu. Ya, diulangi lagi. Ini tadi apa? Mahkota bunga. Terus yang ini apa? Benang sari. Kalau yang ini apa? Kelopak bunga. Terus selanjutnya, setiap gen mengendalikan sifat tertentu, mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar atau A kecil. Itu nanti masuknya ke gen atau mencari fenotip 1, fenotip 2. Nanti ada rumusnya. Persilangan sifat. Terus heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya huruf dilambangkan dengan huruf A besar dan huruf A kecil. Terus selanjutnya alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau disebut juga apa itu? Dominan. Dan tertutupi alel lain atau disebut dengan resesif. Ingat-ingat ya, nanti kalau keluar ya. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga. Ada gambaran bunga, warna bunga. Mawar itu warnanya apa? Merah. Terus ada lagi apa? Putih. Ada merah, ada putih, ada apa lagi?
mawar yang nyata, bukan yang kartun. Pink. Ada warna apa lagi? Oranye. Ada warna apa lagi? Memang ada di nyata biru, mawar biru. Kuning. Terus bentuk biji atau tinggi tanaman. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji atau tinggi tanaman. Kemudian genotip merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Contohnya, untuk fenotip berbentuk biji dominan bulat. Terdapat dua jenis genotip, yaitu dilambangkan R besar atau disebut heterozigot, dan R besar R kecil disebut heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip dengan lambang huruf kecil semua atau R kecil disebut homozigot. Persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:2:1. Dan perbandingan jumlah fenotip adalah 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel 1. Hukum apa? Segregasi bebas. Yang menyatakan apa di sana? Bahwa pasangan ya. Nih, tadi ada A besar, A kecil. Ini nanti untuk menentukan fenotip. Fenotip 1, fenotip 2. Seperti ini. Parental. Simbolnya P besar, P1. Genotip, terus ada alel, ada generasi 1 atau F1. Fenotip lagi, ada parental 2, simbolnya P besar sama angka 2. Terus alel, terus ada bagian persilangan dari parental dan genotip. Ini untuk mencari genotip F2. Penerapan genetika, keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui apa itu? Pemuliaan. Terus? Salah satu cara pemuliaan tanaman adalah dengan cara apa? Nah, kemudian sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Nanti disilang. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas apa nih? West. Yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan
Benar. Benar. Ada videonya. Benar. Pada video ini kita membahas tentang pemberian sifat yaitu hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua, secara di dalam kami akan bergabung atau berasosiasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, konsep ini lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel dengan cara Kelihatan nggak yang belakang? tanaman yang memiliki dua sifat beda yang disebut dengan dihibrid. Nah, konsep inilah yang kemudian menjadi hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua disebut juga dengan hukum asosiasi. Mendel melanjutkan persilangan dengan mengenalkan tanaman yang memiliki dua sifat beda atau disebut dengan dihibrid. Kalau satu sifatnya adalah monohibrid. Nah, bagaimana jika tiga sifat beda berarti trihibrid? Kalau banyak polyhibrid. Jadi penamaan yang harus diketahui juga ketika belajar tentang genetika. Jadi istilah atau terminologi yang seperti itu. Nah, sekarang mesti ingat bahwa tanaman antisis ini memiliki 7 sifat atau karakter yang khas yang saling berlawanan, di mana salah satunya bersifat dominan dan salah satunya bersifat resesif. Hukum Mendel Misalnya juga. ada warna yang biji berwarna kuning, kemudian ada biji yang berwarna hijau. Ada yang bunganya tumbuh di sepanjang batang dari tanaman narcis, ada yang hanya pada ujung batang atau terminal. Nah, sekarang ada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mendel, yaitu warna dan bentuk kacang narcis. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum dua Mendel karena pada saat pembentukan F2 atau filial kedua, generasi kedua, gen dan gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Nah, penggabungan secara bebas ini pada saat pembentukan individu baru, yaitu F2. Penggabungan secara bebas maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Mendel menilangkan, jadi ini percobaan yang selanjutnya dilakukan oleh Mendel, menilangkan kacang narcis biji bulat, alelnya B besar. Jika disimbolkan dengan huruf besar berarti itu bersifat dominan. Dan warna kuning K besar dengan kacang narcis biji kisut B kecil dan warna hijau K kecil. Hasilnya F1 memiliki fenotip kacang narcis biji bulat warna kuning 100%. Jadi semuanya keturunan pada F1 itu merupakan fenotipnya adalah kacang narcis biji bulat warna kuning. Nah, untuk memperoleh keturunan F2, F1 disilangkan dengan sesamanya, sehingga pada percobaan kedua dari Mendel ini menghasilkan rasio fenotip
9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Jadi ini rasio fenotip dari hukum Mendel yang kedua pada persilangan dihibrid. Pada persilangan monohibrid yaitu 3:1. Nah, genotipnya adalah 1:2:1 itu jika pada monohibrid. Di sini gen untuk biji bulat seperti yang saya sebutkan tadi, B besar, bersifat dominan terhadap gen untuk biji kisut, B kecil. Gen untuk biji warna kuning, K besar, dominan terhadap gen untuk warna hijau. Berarti biji kisut dan warna hijau ini merupakan gen yang resesif, gen yang tertutupi oleh sifat dominan dari biji bulat dan biji warna kuning ini. Kemudian parental, jadi induk yang digunakan oleh Mendel pada persilangan dihibrid ini adalah 2 jenis yang bergenotip homozigot dominan, B besar, B besar, K besar, K besar, fenotipnya adalah bulat kuning. Kemudian yang resesif, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, fenotipnya adalah kisut hijau. Nah, F1 semua fenotip bulat kuning dan bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat persilangan berikut ini. Jadi di sini ada parental, P1 parental pertama, fenotipnya bulat kuning, genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian dengan kisut hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti yang besar ini adalah homozigot dominan, yang semua terdiri atas huruf kecil ini adalah homozigot resesif. Nah, karena ini merupakan homozigot, maka hanya menghasilkan 1 jenis gamet, yaitu B besar dan K besar. Kemudian pada kisut hijau B kecil, K kecil. Nah, untuk menghasilkan F1 berarti terjadi fertilisasi dari gamet, kedua gamet ini menghasilkan, atau penyatuan dari kedua gamet ini menghasilkan keturunan pertama, genotipnya yaitu kombinasi dari keduanya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah bulat kuning karena B itu dominan, K besar itu dominan terhadap B kecil dan K kecil. Nah, F1 disilangkan dengan sesamanya, sehingga disebut juga dengan parental yang kedua. Ini merupakan heterozigot. Nah, jika tadi induknya dominan, homozigot dominan dan homozigot resesif, parental kedua ini adalah keduanya heterozigot karena sama-sama adalah F1. Maka jika heterozigot menghasilkan 4 jenis gamet, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Jadi terdapat 4 jenis gamet pada masing-masing induk di parental kedua ini. Jadi salah satunya jantan dan salah satunya adalah betina. Gametnya 4 jenis, jadi sama. Nah, sekarang untuk membentuk bagian F2-nya. Seperti itu. Bagian F2-nya. Tadi yang dari ini F1-nya kemudian menghasilkan gamet persilangan antara zat ini menjadi beberapa macam genotipnya. Sekarang anak-anak membuat kelompok untuk berdiskusi. Satu kelompok berapa baik? Jadi bagi berapa? Berapa dosen dan bagi berapa kalau berapa kelompok? Tidak bisa ada 4 orang siswa, satu kelompok 4 siswa. Ada 3. Ya. Sekarang bagi kelompok
membentuk kelompok-kelompok. Ada perintahnya. Dengerin semua dulu sebentar, dengerin. Di sini ada anak-anak sudah membuat kelompok diskusi. Itu nanti lembar kerja peserta didik, diisi kelompoknya berapa, kelas berapa, sama nama-namanya. Kalau nanti nggak bisa, apa itu jawabannya nggak bisa, anak-anak bingung. Boleh buka HP, cari di internet. Untuk kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Iya, kelompok 1-nya dari sana. Enggak, ke sana terus geser ke sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dicatat dulu, ini kelompoknya berapa? Catat dulu. 1, 2, 3, 4. Terus 5 depan, 6 belakang, 7 sebelah ujung sana. Ada yang jadi sekretaris, yang lainnya mencari jawaban. Waktunya sampai diambil berapa itu? 15 menit ya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Mengerjakan nomor 1. Kelompok 2. Sebentar, kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Ya. Ya. Dikasih urean ya, jangan terlalu sedikit, kasih urean yang bisa menjelaskan apa itu monohibrid, apa itu hibrid. Kelompok 4 mengerjakan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5, ini kelompok 7 mengerjakan nomor 7, kelompok 5 mengerjakan nomor 5. Kenapa? Salah. Ditipek aja nggak apa-apa.
Enggak, ini kelompok 1 sesuai nomor urutan. Kelompok A-nya sesuai nomor, oh sampai ini apa juga sama ya? Oh ini tukeran. Ya tukeran, ini kelompok 7 mengerjakan nomor 7 ini aja. Yang lainnya kan sudah per kelompok, per nomor urutan. Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Ini caranya nyari. Buka itu. Iya. Terus itu apa itu namanya? Parental ya. Tulis, ketik. Ini dulu parental, ketik. Pengertian parental, persilangan sifat. Iya. Nah, itu bisa langsung dicatat. Caranya gitu, kata kuncinya. Cara mencarinya seperti itu. Ada yang ditanyakan?
Iya, dihubung-hubungkan. Tapi yang ini dikerjakan nggak apa-apa, tapi nanti kan ini untuk presentasi ini dikerjakan sambil mengisi waktu, ini dikerjakan. Nah, ini dikerjakan untuk belajar. Ini kan sudah selesai dari hasil kelompok, yang lain kan sebelum, sambil menunggu temannya mengerjakan yang itu nggak apa-apa. Tapi untuk presentasi sesuai kelompoknya. Iya, sama-sama. Ada yang bisa dibantu. Contohnya jika tikus jantan hitam, ini H dirumus ke huruf H besar, disilangkan dengan tikus betina putih atau H kecil. Ini simbol dari ini loh, tikus betina putih, ini H kecil. Kalau ini tadi jantan hitam, H besar. Ini dari ini back cross, nama lainnya perkawinan balik. Pengertiannya perkawinan ini sampai titik. Contohnya langsung ini. Contohnya gini, langsung tikus jantan hitam disilangkan dengan tikus betina, langsung dari itu. Terus penjelasannya rumus ini. Ya, sambil menunggu teman-temannya kan belum selesai. Nanti untuk yang dipresentasikan sesuai kelompoknya. Ini kan bisa ditaruh bawahnya. Atau di sebelah sini bisa. Belakang ini kan kosong. Kasih angka, nomor berapa, terus ini kan A, ini B. Bisa diganti gitu. Ada yang dibantu, bisa. Sudah selesai. Bisa dikasih contohnya, ditambah contohnya. Kalau sudah selesai, yang lainnya dikerjakan sambil nunggu temennya, kan belum selesai. Nanti presentasinya sesuai kelompoknya. Sudah selesai, adik? Ada kesulitan? Enggak ada, alhamdulillah. Nggih.
nanti dulu ya, ini belum, sambil menunggu temannya kan belum selesai ya kan. Nanti untuk presentasi sesuai kelompoknya ini. Ayo kerjakan dulu. Tuliskan. Bisa nyari ini, bisa nyari di internet. Ya, mesti bisa ini, bisa ini, ada jawabannya kok, ngambil dari buku.
Sudah selesai. Sudah selesai. Ini yang kemarin tuh bisa ditulis. Sudah semua? Waktunya sudah melebihi 15 menit. Ya, kita presentasi ke depan dari kelompok 1 dulu. Belum selesai. Oh ya. Bentar. Yang lainnya sudah selesai, tinggal kelompok 1. Sudah, kelompok 1 ditunggu. Jangan ngobrol sendiri. Yang lainnya sudah selesai, tinggal kelompok 1. Ayo, ada 7 kelompok. Nanti kalau presentasi, waktunya enggak. Itu sudah selesai. Tinggal bagian yang kelompoknya saja nanti yang dipresentasi.
Sudah, maju silahkan monggo. Dengerin, lihat dulu teman-teman kalian pada maju. Ya, enggak apa-apa. Langsung. Absen 5, Andaru Atmanur Fendi absen 6, dan saya sendiri Ijaz Abrar absen 23, dan Kesia Viva Sabarani absen 24. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan Andaru. 1. Parental atau P. Jelasan parental adalah induk atau orang tua. 2. Gamet. G. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip, disimbolkan dengan satu huruf. Contoh, genotipe A besar, gametnya A besar, Dana. 3. Filial atau F. Hasil perkawinan parental dan keturunannya. 4. Genotip. Sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar disimbolkan dengan pasangan huruf. 5. Fenotip. Sifat menurun yang tampak fenotip, sifat menurun yang tampak dari luar. Enam, dominan, sifat menurun yang tampak dari luar. 7. Gen resesif, suatu sifat atau gen yang tidak terekspresi pada fenotip bila ada sifat atau gen yang dominan. 8. Homozigot, pasangan gen yang sifatnya sama. 9. Heterozigot, pasangan gen yang tidak sama. 10. Alel, gen untuk sifat khusus terletak pada suatu lokus tertentu pada sepasang kromosom homolog. 11. Tas cross, persilangan antara satu individu yang tidak diketahui genetifnya dengan induk yang homozigot resesif dan dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya. Cross, penjelasan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya yang dominan dan gamet dari parental kemungkinan hanya satu macam. Respirok, penjelasan persilangan ulang di mana gamet jantan dan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Monohibrid, penjelasan suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud di sini adalah penyilangan warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman. Dihibrid, penjelasan persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Sekian penjelasan kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Oke. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelompok 3, izin bertanya untuk kelompok 1. Apa itu pengertian homozigot? Homozigot adalah suatu pasangan gen yang sifatnya sama. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Benar? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Iya. Di situ aja. Enggak. Nama saya Anggi Setiawati, saya dari kelompok 4.
Apa perbedaan dari monohibrid dan dihibrid? Ya, terima kasih. Perbedaan monohibrid dan hibrid ya. Perbedaan monohibrid. Kalau monohibrid itu persilangannya cuma satu sifat yang beda, tapi kalau di hibrid persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Mana teman-teman? Sudah betul? Sudah. Sekarang boleh kembali ke tempat. Boleh kembali lagi ke tempat duduk. Saya tutup. Oh iya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menggunakan Bima Surya Patria absen 12, Wanifatul Ulta absen 24, Islam Kayuka absen 29, dan Teguh Kegiatan Wibowo absen 34. Hukum mandul 1 dan hukum mandul 2. Hukum mandul 1 atau sebagai hukum segregasi bebas menyatakan bahwa anak pembentukan gamet atau sel kelamin anak sebagai induk atau orang tua yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum konservasi atau pembentukan gen secara bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa apabila dua individu memiliki dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya pasang sifat secara bebas tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang mau menanyakan? Ayo, siapa yang mau menanyakan? Kasih tanggapan untuk kelompok 2. Atau ada pertanyaan? Boleh. Ya, silakan. Ingin bertanya, hukum Mendel 2 itu menyatakan apa? Terima kasih. Menyatakan bahwa apabila dua individu memiliki dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Anak-anak, ini sudah benar apa belum? Sudah. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus deh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Aini Akla Hanifah absen 4, 2 Aditya Putri absen 9, Melisa Suci absen 26,
4. Nurul Amalia absen 28 akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang istilah dan pengertian. Pertama, istilah monohibrid. Pengertian: persilangan satu sifat beda. 2. Gamet. Pengertiannya sel kelamin dan berasal dari genotip disimbolkan dengan satu huruf. 3. Parental, yaitu sifat nama induknya. Sifat sama induknya. 4. Fenotip. Sifat fenotip bagian dari induk persilangan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari anak-anak, dari teman-teman. Ayo yang ujung sana utara. Adakah pertanyaan untuk teman kelompok 3? Nggak apa-apa, bertanya aja. Salah satu tadi. Ayo. Perkenalkan, saya Anissa Alina Irfani, absen 10 dari kelompok 7. Izin bertanya, apa pengertian dari gamet? Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip disimbolkan dengan satu huruf. Nah, ya betul. Yang ada kurangnya enggak? Ada salah mungkin yang dijawab dari teman kelompok 3 tadi. Sudah puas? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus. Nah, selanjutnya kelompok 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggra Tasya Dewanti, absen 8. Febriana Miftaljana, absen 18. Saya Dika Afrafania Anastasia, absen 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu apa yang dimaksud dengan backcross dan tagcross. Backcross adalah perkawinan antara individu F1 atau fenotip 1 dengan salah satu individu induknya yang dominan dan gamet dari parental kemungkinan hanya satu macam. Contohnya, tikus jantan hitam dengan rumus H besar disilangkan dengan tikus betina putih dirumuskan H kecil, semua F1-nya berwarna hitam, H besar H kecil. Jika dilakukan balik dengan induk jantan akan dihasilkan tikus F2 berwarna hitam semua. Dengan rumus parental tikus hitam H besar disilangkan dengan tikus putih H kecil, Ya. genotip H besar H kecil, fenotip 1 H besar H kecil 100% tikus hitam. Backcross dengan tikus induk jantan, parental tikus hitam H besar disilangkan dengan tikus hitam H besar H kecil, Ini nanti genotip H besar F2, H besar H kecil 50% tikus hitam, H besar H kecil 50% tikus hitam. Yang kedua, tagcross adalah persilangan antara satu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang homozigot resesif dan dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya. Contoh, tikus hasil perkawinan tikus hitam dan tikus putih, hasilnya adalah tikus hitam dan tikus putih berbandingan 1:1. Rumus
Parental tikus putih H kecil disilangkan tikus hitam H besar H kecil. Genotip H kecil H besar. Fenotip 2 H besar H kecil 50% tikus hitam H kecil 50% tikus putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ada yang tanya nggak? Ayo, gantian yang bertanya. Kelompok 4. Ada yang tanya? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, yang tanya tuh, ya, tunjuk. Ya. Apa contoh dari tes cross? Contoh dari tes cross adalah tikus hitam, hasil perkawinan dari tikus hitam dan tikus putih. Hasilnya adalah tikus hitam dan tikus putih perbandingan 1:1. Ya. Oke. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciplos. Kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya. Kelompok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Azizah dan kelompok saya ada Dia Ika Lestari nomor absen 16, Habibah Nurul Ma'rifati nomor absen 19 dan Maharani Eka Saputri nomor absen 25. Apa yang dimaksud dengan persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan organisme yang memiliki dua sifat beda. Contoh persilangan dihibrid adalah persilangan antara tanaman kapri galur murni yang berbiji bulat dan berwarna kuning dengan tanaman kapri berbiji keriput dan warna hijau. Biji bulat dominan terhadap biji keriput, sedangkan warna biji kuning dominan terhadap warna biji hijau. Pada persilangan tersebut dihasilkan tanaman F1 yang semuanya berbiji bulat dan berwarna kuning. Yang kemudian disilangkan sama tanaman F1 tersebut dan hasilnya adalah F2 yang menunjukkan adanya 4 kombinasi fenotip, yaitu berbiji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan hijau keriput dengan perbandingan 9:3:3:1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 7 izin bertanya kepada kelompok 5, apa contoh dari persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid contohnya yaitu persilangan dihibrid adalah persilangan antara tanaman kapri galur murni yang berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. Sudah jelas? Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada yang lagi? Sudah? Benar? Serius? Sudah? Sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggraini Nur Masyafira, absen 6. Jangan kucikan, lihat sana. Kursinya di balik. Ada yang bertanya? Kelompok 3, kelompok 4, ada yang bertanya? Kelompok 1, gantian bertanya. Siapa yang bertanya? Jangan malu-malu. Iya. Contoh sifat persilangan menghubungi apa? Jangan takut. Ulangi, coba ulangi. Tenang, tenang. Ya. Sudah tahu persilangan kacang polong dengan hukum Mendel. Dengan hukum Mendel. Tadi yang ditanyakan apa? Oh, contoh sifat persilangan dari monohibrid. Dijawab, diulangi. Jangan gugup. Persilangan warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lain-lain. Oh ya, sudah? Sudah? Puas? Oke. Sudah. Benar. Jawabannya benar. Udah. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Anak-anak kembali dulu ke tempat duduknya. Hadap sini, kembali ke semula. Kembali ke sini. Duduk yang rapi. Sudah? Tadi anak-anak sudah maju, sudah memberanikan diri diskusi dan presentasi di depan kelas. Ada yang menanggapi tentang yang dipresentasikan atau masalah yang ada. Anak-anak sudah berani maju dan percaya diri. Untuk hari ini kita belajar tentang pewarisan sifat, di antaranya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana kita belajar tentang ada istilah-istilah apa tadi? Parental, gamet, terus apa? Fenotip, ada genotip, terus monohibrid, ada di hibrid.
Terus belajar apa lagi? Ya, bunyi hukum Mendel 1 dan bunyi hukum Mendel 2. Terus yang lainnya belajar tentang apa lagi? Apa? Back cross dan test cross. Apa itu? Ya, seperti itu. Sudah, terima kasih pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Oh iya, sebentar. Sebelum kita akhiri, kita latihan soal dulu. Ada yang lewat tadi. Bisa di-scan. Nih. Scan nih. Bisa dari situ. Bisa. Bisa. Maju. Kalau enggak bisa maju aja enggak apa-apa. Ini nomor absen siswa. Nama siswa, nomor absensi siswa. NIM diisi nomor absensi siswa. Bisa enggak, ada yang bisa? Ada yang belum bisa masuk? Tekan. Caranya satu buka lihat sana. Nanti gantian caranya seperti itu. Caranya satu ngisi, nanti gantian. Sudah selesai? Sudah selesai?
Iya, nggak apa-apa. Sudah? Nomor 1 jawabannya? B atau A? B. B apa itu di sana? Ya, terus nomor 2 jawabannya? Ada bunyi apa di sana? Ya, nomor 3. Ada bunyinya? Ada yang salah? Ada yang salah? Ya. Nomor 4. Nomor 4 apa jawabnya? Apa bunyinya? Sapi perjalanan dari luar negeri dengan sapi betina setempat. Pertanyaannya? Oh ya, ya udah benar. Nomor 5? Tujuan dari uji silang atau tes cross adalah menentukan bibit. Ya. Ada yang salah di sini? Ada. Belajar lagi. Ya. Kita akhiri. Sudah semua kan mengerjakannya? Sudah semua kan? Langsung dikirim ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, kita ice breaking akhir. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan. Terima kasih pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.